Om Swastiastu. Halo selamat siang Yona Bali, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Senang sekali hari ini saya Pak Jantika akan menemani Yona Bali dimanapun berada, tentu di acara yang sudah kita nantikan bersama. Acara apalagi kalau bukan Yona Max, program mingguan yang akan menghadirkan aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Nah Yona Bali, minggu ini kita bersama-sama akan mengulas profil Yona berprestasi yang baru saja dinobatkan sebagai Duta Bahasa Provinsi Bali 2022. Mengemban tugas sebagai Duta Bahasa tentu merupakan hal yang mulia, utamanya lagi dalam mengajak generasi muda dalam peduli berbahasa dan meningkatkan minat baca di kalangan anak muda. Dan tidak hanya itu pemirsa, namun mereka ini juga merancang sebuah aplikasi literasi yang mereka beri nama dengan Dongengin. Nah, kira-kira seperti apa informasi selengkapnya? Penasaran? Untuk itu selama 30 menit ke depan bersama saya Pak Jantika, inilah dia Yona Max. Yona Bali, pada edisi minggu ini kami mengangkat profil Yona berprestasi yang baru saja dinobatkan sebagai Duta Bahasa Provinsi Bali. Mereka adalah Niputu Ayunia Loviani SPD atau yang kerap disapa Ayunia dan IKD Aditya Saputra. Ayunia sendiri merupakan lulusan sarjana pendidikan bahasa Inggris Universitas Pendidikan Ganesha, sedangkan Aditya Saputra atau yang akrab disapa Adit masih mengenyam pendidikan di Universitas Udayana Denpasar. Duta Bahasa merupakan perpanjangan tangan dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk turut serta menggaungkan Trigatra Bangun Bahasa di tengah-tengah masyarakat serta menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan bahasa, sastra, dan literasi. Maka dari itu, tugas seorang Duta Bahasa sangatlah mulia dan penuh tantangan. Ayunia menceritakan ketertarikan untuk mengikuti ajang pemilihan Duta Bahasa sudah dari tahun 2017 lalu, namun karena banyak kendala, dirinya baru bisa mengikuti ajang tersebut di tahun 2022 ini. Pada saat seleksi, ia membuat sebuah karangan argumentasi karena setiap peserta harus memiliki program yang nantinya dapat diimplementasikan setelah menjadi Duta Bahasa. Saat itu Ayunia membuat karangan argumentasi terkait minat remaja terhadap penggunaan bahasa daerah. Berbeda dengan Adit, ketertarikan mengikuti ajang pemilihan Duta Bahasa muncul ketika ia menghadiri acara Gempita tahun 2021 lalu. Terlebih lingkungannya pun sangat mempengaruhi Adit untuk lebih mendalami bidang bahasa. Baik, perkenalkan nama saya Niputu Ayunia Loviani, bisa dipanggil Nia. Saya adalah seorang alumnus dari Universitas Pendidikan Ganesha dengan jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Jadi awal mula saya mengikuti Duta Bahasa Provinsi Bali berawal dari tahun 2017, di mana pada waktu itu saya mengetahui informasinya melalui sosial media beserta beberapa senior yang telah mengikuti kegiatan ini. Setelah itu berlanjut karena saya pada waktu itu masih asrama, jadi pada waktu itu belum bisa sepertinya mengikuti kegiatan Duta Bahasa ini. Jadi saya memilih untuk melanjutkannya di perguruan tinggi saja nanti. Hingga akhirnya setelah berpikir dan memantaskan diri mengikuti berbagai macam perlombaan, akhirnya mengikuti kegiatan Duta Bahasa Provinsi Bali di tahun 2022. Setelah mendaftar tentunya saya mengikuti seleksi tahap 2, yakni di sana ada seleksi wawancara dan juga seleksi ada presentasi karangan argumentasi, kemudian juga kepemimpinan, serta seleksi tes kemampuan berbahasa Indonesia. Jadi setelah itu baru diumumkan untuk pemilihan dari 10 besar finalis. Untuk karangan argumentasi waktu lalu, saya meneliti tentang penggunaan dari bahasa daerah yang tentunya telah semakin pudar dikarenakan sudah ada wacana beberapa bahasa daerah di Indonesia yang semakin pudar keberadaannya, bahkan punah di dunia. Jadi berangkat dari permasalahan itu, saya di sini ingin mengembangkan kembali minat remaja terhadap penggunaan bahasa daerah. Meskipun saya berlatar belakang dari bahasa Inggris atau bahasa asing, di sini saya juga menyoroti tentang penggunaan dari bahasa daerah tersebut. Karena saya yakin bahwa sebagai remaja kita harus mengetahui
bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan juga bahasa asing. Untuk itulah saya di sana waktu pembuatan karangan argumentasi, saya menyusun sebuah aplikasi yang nantinya saya harap dapat membantu untuk meningkatkan minat literasi dan juga berbahasa daerah bagi remaja. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ikade Aditya Saputra. Saat ini saya berusia 20 tahun dan saya sedang mengenyam pendidikan di Universitas Udayana. Jadi cerita singkat sebelum saya mengikuti Paguyuban Duta Bahasa Provinsi Bali. Pertama-tama saya percaya bahwa lingkungan sangat berpengaruh terhadap ketertarikan seseorang. Dan hal itu telah terjadi pada diri saya sendiri, di mana lingkungan saya awalnya atau sebelum mengikuti Duta Bahasa Provinsi Bali juga memiliki ketertarikan terhadap kebahasaan. Dan karena lingkungan saya memiliki ketertarikan tersebut, akhirnya saya juga ikut aktif untuk bertanya tentang kebahasaan. Dan puncak saya tertarik untuk mengikuti Paguyuban Duta Bahasa Provinsi Bali adalah ketika saya menghadiri undangan dalam acara Gempita di bulan Oktober tahun 2021. Jadi saya melihat rekan-rekan anggota Paguyuban sangat mumpuni atau sangat menguasai tentang kebahasaan, dan saya pun ingin berkontribusi terhadap bahasa Indonesia dengan cara mengikuti Paguyuban Duta Bahasa Provinsi Bali. Akhirnya pada tahun ini saya berkesempatan untuk mengikuti Paguyuban Duta Bahasa Provinsi Bali mulai dari proses seleksi hingga grand final dan saat ini. Duta Bahasa Provinsi Bali merupakan mitra kerja dari Balai Bahasa Provinsi Bali, di mana sebagai Duta Bahasa, Ayunia dan Adit memiliki tanggung jawab besar dalam menggaungkan Trigatra Bahasa, yakni mengutamakan bahasa Indonesia, pelestarian bahasa daerah, dan penguasaan bahasa asing, terutama di kalangan generasi muda, selain harus berfokus terhadap gerakan literasi, kebahasaan, dan bidang sastra. Dari awal pemilihan sampai dinobatkan menjadi Duta Bahasa Provinsi Bali tahun 2022, tentu banyak pengalaman yang mereka dapatkan, mulai dari teman baru, pengetahuan baru terkait kebahasaan dan kasanah kebahasaan yang awalnya sangat asing mereka dengarkan, kini mulai dipahami. Ketertarikan saya berasal dari latar belakang saya yang dari dunia bahasa. Pertama dari ibu saya yang merupakan salah satu alumnus dari Universitas Udayana, pada waktu itu mengambil konsentrasi di bahasa Sanskerta Jawa kuno. Dari sana saya ingin tahu lebih banyak mengenai bahasa, karena tapi saya tertarik dengan bahasa asing atau bahasa Inggris. Nah, dari sana kemudian saya juga melihat ada banyak sekali permasalahan mengenai literasi di sekitar saya. Oleh karena itulah saya ingin untuk membantu mereka bagaimana caranya untuk meningkatkan literasi tersebut. Salah satunya adalah dengan mengikuti pemilihan Duta Bahasa Provinsi Bali. Untuk pengalaman tentunya setiap hal yang kita jalani akan berkesan bagi semua orang ya. Jadi bagi saya sendiri pengalaman yang paling berkesan sewaktu pemilihan Duta Bahasa Provinsi Bali tahun 2022 adalah bagaimana menemui orang-orang dengan latar belakang yang berbeda. Banyak teman-teman saya yang sudah bekerja, kemudian juga masih kuliah, bagaimana mereka mengatur waktu itu menjadi sebuah inspirasi tersendiri bagi saya. Karena saya yakin setiap orang tentunya harus memprioritaskan kesibukan mereka, dan di samping mereka kuliah, bekerja, dan juga mengikuti seleksi ini, ternyata mereka masih bisa mengatur waktu tersebut. Kalau tentang pelajaran yang didapatkan tentunya banyak sekali, dimulai dari bagaimana awalnya saya tidak mengetahui tentang kata baku, tidak mendalami tentang kata baku, akhirnya saya bisa lebih memahami dan mempelajari lebih banyak tentang kata baku. Kemudian tentang padanan kata, bahwa ternyata banyak sekali padanan kata yang belum kita ketahui. Seperti contoh ketika saya melakukan taklimat saat baru terpilih menjadi finalis, ada kata samir. Awalnya saya agak ragu, apa itu samir? Tapi setelah saya tanyakan, akhirnya saya mengetahui bahwa samir itu ternyata selempang. Dan mungkin kata ini juga agak baru untuk teman-teman dengarkan saat ini. Dan yang paling penting adalah ketika saya mengikuti Paguyuban Duta Bahasa Provinsi Bali, awalnya saya tidak tahu bahwa Indonesia sedang dirancang untuk menjadi bahasa resmi kedua di ASEAN. Tapi setelah saya ada di sini, saya mengetahui hal tersebut dan saya sangat ingin berkontribusi untuk mewujudkan hal tersebut. Kalau pengalaman yang berkesan tentu saat
masa-masa pembekalan dan pra-pembekalan. Karena di sana ada 20 finalis, saya dan 19 orang lainnya, dan kami memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Seperti contoh, saya memiliki latar belakang dari pariwisata, ada juga teman-teman yang dari pendidikan, kemudian ada yang dari kesehatan dan lain-lain. Dan kami memadupadankan hal tersebut hingga bisa menjadi akrab, menjadi saling memahami dan saling bertukar cerita tentang pengalaman kami masing-masing. Di zaman global seperti saat ini, penggunaan bahasa slang di kalangan generasi muda sangat banyak dan beragam. Meskipun tidak masalah menggunakan bahasa gaul tersebut, namun penggunaannya harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang tepat. Hal tersebut merupakan PR bagi Duta Bahasa Provinsi Bali untuk mengajak generasi muda lebih selektif dalam menggunakan bahasa. Dalam situasi apa seharusnya berbahasa gaul, berbahasa asing, dan berbahasa daerah. Mungkin sebelum saya jawab, saya bercerita sedikit. Kalau sebelum saya mengikuti Duta Bahasa Provinsi Bali, mungkin sangat terbiasa dengan penggunaan kata yang kurang baku, penggunaan kata slang, dan penggunaan kata yang dicampur dari bahasa Indonesia, bahasa Bali, dan juga bahasa Inggris atau bahasa asing. Tapi jujur, setelah saya bergabung dalam Paguyuban Duta Bahasa Provinsi Bali, telinga saya lebih peka ketika mendengar kata-kata yang kurang baku. Dan cara saya memberitahu teman yang seperti itu, tentu kita tidak bisa memberitahu secara langsung karena ditakutkan itu akan menyinggung. Tapi saya lebih senang untuk mengobrol empat mata. Jadi ketika selesai kegiatan, saya mengobrol dengan teman saya tentang penggunaan bahasa baku yang benar, dan kebetulan teman-teman saya juga kebanyakan yang antusias untuk mengetahui kata baku dan juga padanan kata. Sebagai duta bahasa, sebelum saya menjadi duta bahasa, saya merasa itu adalah hal yang mungkin dianggap oleh teman-teman saya adalah sebuah hal yang keren, baik itu melalui kolom chat maupun melalui tutur kata secara langsung. Ketika saya beranjak menjadi seorang duta bahasa, semuanya saya melihat dari sudut pandang yang berbeda. Kenapa? Karena di sini setelah dibumbui oleh bagaimana padanan kata, bagaimana berbahasa Indonesia yang baik dan benar, oleh senior-senior juga pada pembina, saya merasa bahwa hal itu tidak salah, akan tetapi alangkah lebih baiknya apabila kita menggunakan bahasa Indonesia terlebih dahulu dibandingkan mencampurkannya seperti itu. Trigatra Bangun Bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Salam literasi. Nah, bagaimana Yona Bali? Tadi kita bersama-sama telah menyaksikan Duta Bahasa Provinsi Bali 2022 yang sangat inspiratif, terutamanya dalam mengajak generasi muda untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pemirsa, di segmen berikutnya kita bersama-sama akan mengulas terkait dengan aplikasi literasi yang mereka rancang. Tentu penasaran? Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Yona Max. Yona Bali selain mengajak generasi muda untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, melestarikan keberadaan bahasa daerah, dan mempelajari bahasa asing, Ayunia dan Aditya Saputra bersama rekan-rekannya di Paguyuban Duta Bahasa Provinsi Bali juga merancang sebuah aplikasi literasi yang mereka beri nama dengan Dongengin. Nah, kira-kira seperti apa implementasi dari aplikasi tersebut dan bagaimana penggunaannya? Penasaran? Untuk itu pemirsa, kita saksikan, ini dia. Selain menggaungkan Trigatra Bahasa, Duta Bahasa Provinsi Bali kini tengah merancang sebuah aplikasi literasi yang nantinya dapat digunakan oleh semua kalangan dalam meningkatkan literasi, terutama di kalangan generasi muda. Aplikasi literasi yang diberi nama Dongengin tersebut dirancang beranjak dari kumpulan karangan argumentasi para peserta pada saat seleksi pemilihan Duta Bahasa. Untuk menggunakan aplikasi tersebut, ada 4 keterampilan yang dapat diasah, yakni keterampilan menyimak, mendengarkan, menulis, dan membaca. Dari program tersebut diharapkan minat baca atau minat literasi di kalangan generasi muda semakin meningkat.
untuk program yang kami canangkan berupa sebuah aplikasi yang bernama Dongengin. Jadi aplikasi ini beranjak dari karangan argumentasi teman-teman waktu seleksi, kami kombinasikan dan kami gabungkan sehingga menghasilkan sebuah aplikasi yang bernama Dongengin. Aplikasinya sudah dalam pengembangan dan saat ini sudah tersedia di Play Store. Jadi bagi teman-teman yang memiliki Android bisa mengunduhnya dan menggunakannya secara langsung. Dan program ini nantinya akan kami luncurkan kepada sekolah-sekolah SMP dan SMA yang ada di Bali untuk mengetahui minat literasi mereka. Untuk penggunaan aplikasi tersebut nantinya akan ada 4 kemampuan berbahasa yang terdapat di dalamnya, yakni menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Nah, jadi nanti pengguna aplikasi dapat merekam suara mereka untuk membuat dongeng, kemudian akan kami sediakan sebuah ilustrasi, jadi setiap pengguna dapat mengkreasikan sendiri cerita-cerita berdasarkan dari ilustrasi tersebut. Jadi pada dasarnya satu ilustrasi tersebut bisa menghasilkan 5 bahkan 10 cerita. Jadi di sini bagaimana mereka mengkreasikan, nanti ada yang mendengarkan, ada yang menulis, dan membuat cerita tersebut menjadi lebih menarik. Jadi ada juga yang membaca, di sanalah muncul nanti minat literasi dari pengguna. Kalau untuk aplikasinya sendiri, untuk saat ini sudah siap dan sudah ada di Google Play Store. Dan untuk penggunanya itu bisa diakses oleh seluruh masyarakat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Karena kebetulan aplikasinya sendiri dapat menggunakan berbagai macam bahasa. Jadi di sana akan diadakan ilustrasi dan pengguna bisa membuat cerita, boleh dengan bahasa daerah, bahasa Indonesia, ataupun bahasa Inggris. Dan sasaran kami saat ini yang pertama adalah untuk pelajar di Bali. Kebetulan pada hari Kamis ini, tanggal 14, kami akan terjun langsung ke sekolah-sekolah untuk menyosialisasikan aplikasi tersebut. Dan semoga dengan gerakan awal ini mampu memberikan hasil yang akan berdampak lebih besar ke depannya. Duta Bahasa yang merupakan binaan dari Balai Bahasa Provinsi Bali mendapat dukungan penuh dalam mengemban tugasnya yang mulia. Diharapkan untuk Duta Bahasa yang terpilih tahun ini mampu menunaikan tugas dengan baik sehingga mampu menjadi contoh dalam menggaungkan Trigatra Bahasa kepada generasi muda ke depannya. Duta Bahasa itu merupakan binaan dari Balai Bahasa Provinsi Bali. Tentu saja kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Duta Bahasa sangat didukung oleh Balai Bahasa Provinsi Bali karena kegiatan yang mereka laksanakan juga merupakan bagian dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Bahasa Provinsi itu sendiri. Kalau saya sendiri sebagai pembina selalu mendukung kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh mereka. Kami berharap Duta Bahasa yang terpilih tahun ini merupakan perwakilan dari anak muda khususnya di Provinsi Bali yang memiliki motivasi, memiliki ketertarikan dan kepekaan terhadap penggunaan bahasa di masyarakat, baik itu bahasa Indonesia, bahasa Bali dan juga bahasa asing, bahasa Inggris. Dan harapan kami, mereka bisa menjadi contoh dari anak muda lainnya dan mereka juga bisa mengimbaskan apa yang mereka dapatkan selama menjadi Duta Bahasa ini. Dan yang paling penting Duta Bahasa itu memiliki beberapa kegiatan, ada Krida, kemudian ada Abdi Bahasa, ada Reksa Bahasa dan sebagainya, supaya kegiatan-kegiatan yang sudah diprogramkan sebelumnya itu dalam tahun ini benar-benar bisa dilaksanakan. Sebagai Duta Bahasa, Ayunia dan Aditya berharap para generasi muda mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta senantiasa melestarikan bahasa daerah sebagai kekayaan yang adiluhung. Selain itu, dengan adanya aplikasi yang nantinya akan diluncurkan, mampu meningkatkan minat literasi di kalangan masyarakat. Tujuan besar kami tentunya sesuai dengan tujuan paguyuban, di mana ingin mengarahkan kembali tentang kebahasaan, ingin menyebarluaskan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kemudian juga menggaungkan bagaimana remaja harus juga menguasai bahasa asing dan juga mengetahui tentang bahasa daerah itu sendiri. Juga kami ingin untuk meningkatkan minat literasi sehingga nanti pada bulan Oktober kami akan mengadakan sebuah acara yang bernama Gempita yang akan mengundang anak-anak baik dari tingkat SD maupun sampai tingkat umum untuk meningkatkan minat mereka terhadap bahasa. Pesan saya teruntuk
teman-teman generasi muda, teman-teman saya, gunakanlah bahasa Indonesia, utamakan bahasa Indonesia terlebih dahulu, kemudian pelajarilah juga penggunaan dari bahasa asing dan jangan lupa untuk melestarikan penggunaan dari bahasa daerah. Karena seyogianya kita sebagai remaja, kitalah garda terdepan dan kitalah yang seharusnya memberikan informasi kepada baik itu anak-anak, baik itu dari yang paling kecil, dari yang masih PAUD, kita ajarkan penggunaan bahasa Indonesia, bahasa asing dan bahasa daerah. Kemudian kita juga bisa menginformasikan kepada orang tua kita yang paling dekat, pada keluarga untuk menggunakan bahasa-bahasa tersebut. Kalau untuk diri sendiri, jujur saya sangat ingin bisa berpengaruh. Maksudnya berpengaruh adalah seperti yang saya sampaikan di awal bahwa lingkungan sangat mempengaruhi minat seseorang. Jadi seperti yang sudah saya lakukan juga sebelumnya ketika saya berada di forum lain atau di organisasi lain, ketika sudah selesai rapat atau sudah selesai berdiskusi tentang organisasi lain, saya juga menyempatkan diri untuk berbincang dengan teman-teman lainnya tentang padanan kata, penggunaan kata baku yang benar. Karena saya percaya dengan saya membiasakan diri saya seperti itu, maka teman-teman lainnya juga akan lebih tertarik dengan bahasa Indonesia khususnya dan akan memudahkan perealisasian dari program pemerintah yaitu menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kedua di ASEAN. Pesannya tentunya saya berharap kedepannya kita bisa lebih mengutamakan bahasa Indonesia yang baik sesuai dengan tempatnya. Jadi sebenarnya bahasa gaul juga tidak salah, namun penerapannya yang masih keliru. Bahkan bahasa gaul pun saat ini sudah ada beberapa yang masuk KBBI. Namun seperti yang saya sampaikan sebelumnya, penerapannya lah yang keliru. Jadi kita harus lebih bijak dalam menerapkan bahasa gaul tersebut. Mungkin dalam acara formal kita tetap menggunakan bahasa yang baku, bahasa yang baik. Namun dalam acara yang santai, acara ngobrol bersama teman-teman, dalam acara yang ringan dan tidak terlalu formal, kita bisa menggunakan bahasa gaul atau bahasa slang tersebut, tapi yang sudah masuk dalam KBBI. Sebagai Duta Bahasa Provinsi Bali, Ayunia dan Aditya Saputra berharap dirinya dapat menjadi pelopor pengguna bahasa Indonesia yang baik dan benar, terlebih bahasa Indonesia yang merupakan simbol jati diri bangsa. Oleh karena itu, bahasa Indonesia harus senantiasa dijaga, dilestarikan, dan secara terus-menerus harus dibina dan dikembangkan agar tetap dapat memenuhi fungsinya sebagai sarana komunikasi modern yang mampu membedakan bangsa Indonesia dari bangsa-bangsa lain di dunia. Trigatra Bangun Bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Salam literasi. Yona Bali, tidak terasa sudah 30 menit kita bersama-sama. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Jangan lupa saksikan Yona Max minggu depan karena kami akan hadir kembali menyajikan informasi seputaran prestasi dan aktivitas muda-mudi di Pulau Dewata. Untuk itu saya Pak Jantika mewakili kru dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terus kembangkan kreativitas, Yahweh dan juga narkoba. Salam Yuana, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.